Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semuanya. Pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, kepada KM silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Di sini ada yang tidak hadir? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua, berarti Anita hadir, Hadir. Cynthia hadir. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, minggu lalu Ibu telah menugaskan pembuatan makalah kepada kalian mengenai materi fertilisasi hingga kelahiran. Silakan hari ini waktunya untuk mengumpulkan tugas tersebut. Silakan untuk KM dapat mengkoordinir pengumpulan tugasnya ya dan langsung disimpan di meja Ibu. Silakan. Baik, terima kasih kepada KM yang telah membantu Ibu untuk mengumpulkan tugas pembuatan makalah. Minggu lalu, kalian telah belajar mengenai materi fertilisasi hingga kelahiran. Nah, kira-kira setelah melahirkan, biasanya apa yang diberikan Ibu kepada bayinya? ASI, Bu. Ya, betul Anita, Ibu memberikan ASI kepada bayinya. Nah, mengapa sih bayi perlu diberi ASI? Untuk makanan bayinya, Bu. Ya, betul ya, untuk makanan baiknya. Nah, kemudian pada zaman sekarang kita mengetahui banyak sekali beredar mengenai susu formula. Nah, menurut kalian, susu formula dengan harga yang mahal ataupun lain sebagainya, apakah kandungannya itu sama dengan ASI? Dan kalian apakah mengetahui ada rumor mengenai ketika ibu sedang sakit maka harus berhenti menyusui bayinya karena akan menularkan penyakit kepada bayinya. Apakah benar begitu? Tidak tahu, Bu. Oke, tidak apa-apa kalau tidak tahu. Nanti kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Namun sebelum itu, Ibu juga memiliki tampilan gambar berikut ini. Nah, ini ada sebuah logo. Ada yang tahu ini logo apa? Logo KB, Ya, Bu. betul ya. Ini adalah logo KB. Jadi mengapa sih masyarakat Indonesia yang telah menikah harus mengikuti program keluarga berencana? Tidak tahu, Bu. Oke, gak apa-apa kalau tidak tahu karena hari ini kita akan membahasnya. Dengan mempelajari materi ini, kita bisa mengetahui bahwa manfaat ASI bagi bayi, bagi ibu dan juga keluarga itu sangat penting. Kemudian dengan mempelajari materi ini juga kita bisa lebih bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan keistimewaan kepada seorang perempuan, dan dengan adanya program kami juga menandakan berkembangnya ilmu pengetahuan yang wajib kita syukuri. Oke, maka dari itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian ASI eksklusif, mampu menjelaskan kandungan ASI, kemudian mampu menjelaskan proses produksi ASI, mampu menjelaskan proses pengeluaran ASI, kemudian mampu menjelaskan manfaat ASI. Selanjutnya, kalian juga harus mampu menjelaskan pengertian program keluarga berencana, pengertian kontrasepsi, dan kalian harus dapat mengelompokkan jenis-jenis kontrasepsi dan dapat menjelaskan alat-alat kontrasepsi, serta kalian juga harus mengetahui apa saja tujuan dari program keluarga berencana, dan juga kalian di akhir harus mampu menganalisis keterkaitan antara pemberian ASI eksklusif dan program keluarga berencana. Oke, cukup banyak ya, tapi tidak apa-apa, pasti kalian bisa ya, karena materi ini cukup singkat juga. Dan untuk menambah pemahaman kalian, di sini Ibu memiliki video yang harus kalian simak dengan baik. Untuk itu, silahkan disimak videonya. Proses pengeluaran susu ibu. Terdapat dua proses dalam pengeluaran susu ibu, yaitu proses penghasilan dan proses pengaliran.
Apabila bayi menyusu, saraf di punting akan dirangsangkan dan isyarat akan dihantar ke otak untuk penghasilan dan pengaliran susu ibu. Dua hormon yang memainkan peranan penting dalam proses penghasilan dan pengeluaran susu ibu, iaitu hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin akan dirembeskan ke dalam aliran darah dari bahagian hadapan kelenjar pituitari. Hormon prolaktin akan menyebabkan sel alveoli mengembang dan menghasilkan susu. Semakin kerap bayi menyusu, semakin banyak hormon dirembeskan dan lebih banyak susu terhasil. Setelah susu dihasilkan, proses pengaliran bermula. Hormon oksitosin dirembeskan ke dalam aliran darah dari bahagian belakang kelenjar pituitari. Hormon oksitosin menyebabkan sel-sel otot di sekeliling alveoli mengejut dan membolehkan susu mengalir melalui salur susu dan dihisap keluar oleh bayi. Yakinkan diri anda bahawa anda boleh menghasilkan susu yang mencukupi untuk bayi. Sentiasa berfikiran positif. Hasil sensus penduduk tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Amerika, India, dan Cina. Indonesia masih berkutat dengan persoalan pengangguran, kemiskinan, buruknya kualitas kesehatan, rendahnya kualitas pendidikan. Dengan dampak yang begitu besar, maka dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak, khususnya individu dan keluarga, untuk membudayakan suatu perencanaan dalam berkeluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dengan 2 anak, keluarga sejahtera, masa depan cerah. Nah, tadi kalian telah menyimak video yang Ibu tampilkan. Jadi dari video tadi kita bisa mengetahui bahwa dalam proses pemberian ASI itu ada proses produksinya dan ada proses pengalirannya. Seperti itu yang melibatkan berbagai macam hormon. Kemudian dari iklan masyarakat tadi ya mengenai program KB, kalian sudah memiliki gambaran apa itu program keluarga berencana. Nah, dari video tadi apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Ya, Anita, silahkan pertanyaannya. Apa saja manfaat ASI bagi bayi, Bu? Dan kandungan ASI apa saja, Bu? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan. Bagaimana cara merealisasikan program KB dan apa saja manfaat program Ya, KB, Bu? baik. Terima kasih ya yang telah memberikan pertanyaan. Namun di sini Ibu juga akan menyimpulkan berbagai macam pertanyaan yang telah kalian utarakan tadi. Nah, jadi bagaimana sih hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan program keluarga berencana? Nah, seperti biasa untuk menjawab rumusan masalah yang Ibu sebutkan tadi, kalian berkumpul bersama kelompok kalian. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, LKPD ini nanti diisi bagian identitasnya, kemudian dipahami tujuan pembelajaran serta ringkasan materinya. Kemudian kalian diminta untuk melakukan kajian literatur, boleh dari buku biologi ataupun dari internet untuk mengisi data-data yang masih kosong di sini. Nanti juga kalian di bagian akhir dari LKPD ini harus mengisi pertanyaan-pertanyaan di bagian data processing. Seperti itu. Silakan untuk mulai kajian literaturnya ya, dan ini nanti akan Ibu bagikan. Oke, ini silahkan dibagikan ya. Bu izin bertanya. Ya, silahkan pertanyaannya. Untuk pengisian gambar yang ini, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, Ibu? Untuk soal itu bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yang penting tepat ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, kalian tadi telah melakukan kajian literatur dan mengisi beberapa data kolektif. Nah, sekarang silakan kalian mulai berdiskusi bersama kelompok kalian dari hasil kajian literaturnya untuk mulai mengisi bagian data processing. Silakan ya, dikerjakan.
Oke, waktu pengerjaan LKPD telah selesai. Sekarang setiap kelompok silakan untuk siap-siap karena kita akan melakukan kegiatan presentasi. Kelompok mana dulu yang akan presentasi? Kelompok satu dulu saja ya, silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Untuk data processing nomor 1, jawabannya itu keadaan saat hamil membuat hormon prolaktin meningkat. Namun begitu, ASI belum keluar pada masa kehamilan ini karena dihambat oleh kadar estrogen yang tinggi. Setelah melahirkan, kadar hormon estrogen dan progesteron menurun drastis sehingga hormon prolaktin dapat bekerja maksimal. Hal ini ditandai dengan dihasilkannya ASI oleh alveoli pada payudara. Produksi ASI optimal sekitar 72 jam setelah melahirkan. Dengan proses menyusui maka terjadi perangsangan pada puting susu sehingga akan memicu terbentuknya prolaktin kembali. Kemudian data processing nomor 3 yaitu cara kerja pil KB, diantaranya menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks, kemudian pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum terganggu. Kemudian cara kerja vasektomi yaitu pemotongan sebagian sekitar 0,5 sampai 1 cm pada bagian vas deferens sehingga sperma tidak dapat melewati saluran ini. Selanjutnya menyebabkan sperma tidak akan keluar dari tubuh dan pembuahan tidak akan terjadi. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagaimana hubungan ASI dengan program KB? Jadi, terima kasih kepada Anita yang telah bertanya. Jadi, hubungan antara ASI dengan program KB itu yaitu bahwa dengan menyusui secara eksklusif nanti akan dihasilkan hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini akan menekan terjadinya ovulasi dan juga ada hormon gonadotropin. Nanti akan menurunkan sekresi hormon LH dan nanti tidak akan terjadi ovulasi sehingga tidak akan terjadi kehamilan dan dengan hal ini ada hubungan antara ASI dan program KB seperti itu. Baik, karena presentasi sudah selesai, saya tutup presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan tambahan mengenai materi aminorelaktasi. Nah, jadi aminorelaktasi ini adalah metode kontrasepsi alami yang mengandalkan pemberian ASI eksklusif. Nah, ketika bayi menghisap air susu ibu, maka nanti rangsangannya ini akan diteruskan ke hipotalamus di bagian otak. Nanti hipotalamus ini akan mengeluarkan beta endorfin. Ketika beta endorfin dikeluarkan, maka akan dikeluarkan pula hormon gonadotropin. Ketika hormon gonadotropin dikeluarkan, maka sekresi hormon LH akan menurun. Ketika hormon LH ini menurun, maka akan menyebabkan kegagalan ovulasi. Untuk itu, ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan ini akan dapat menunda kehamilan atau menunda masa suburnya kembali. Nah, ada beberapa syarat supaya metode aminorelaktasi ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu ibu menyusui bayinya dalam 1 hari itu bisa sampai 8 kali sehari bahkan lebih. Kemudian ibu belum mengalami menstruasi kembali setelah melahirkan dan usia bayi masih dari usia 0 sampai 6 bulan di antara rentang usia tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, dengan memberikan ASI eksklusif kepada bayi, maka akan menunda kehamilan. Untuk itu semakin sering bayi menyusu kepada ibunya, maka hormon penekan ovulasi akan semakin banyak juga dihasilkan. Sehingga di sini ada keterkaitan antara pemberian ASI eksklusif dengan program keluarga berencana. Nah, kemudian terkait tadi di awal kita membahas mengenai perbedaan susu formula dan air susu ibu. Nah,
Jadi susu formula dan air susu ibu tentu berbeda kandungannya. Air susu ibu ini mengandung berbagai macam asam lemak termasuk DHA dan AA. Sedangkan susu formula itu tidak mengandung asam lemak tersebut. Kemudian air susu ibu juga menyesuaikan dengan kebutuhan bayi, dimana ketika umur bayi semakin bertambah maka asam lemaknya juga akan semakin berkurang. Kemudian air susu ibu juga memiliki enzim lipase untuk mencerna lemak, sedangkan pada susu formula itu tidak ditemukan enzim lipase. Kemudian selain itu pada air susu ibu juga ditemukan laktoferin dan lisozim. Nah, laktoferin ini berfungsi untuk menjaga kesehatan pencernaan bayi, dan lisozim juga berfungsi sebagai antibakteri. Sementara pada susu formula hal-hal ini tidak ditemukan juga. Jadi kita bisa mengetahui ya, susu formula dan ASI kandungannya itu lebih baik yang mana? Yaitu lebih baik yang ASI. Kemudian, apakah ibu yang sedang sakit itu harus berhenti menyusui bayinya? Nah, hal ini tidak sepenuhnya benar ya, karena ketika ibu sakit maka sang ibu akan membentuk antibodi untuk penyakit itu, dan antibodi ini akan dialirkan juga pada ASI yang dihisap oleh bayi, sehingga bayi juga nanti akan kebal dari penyakit yang diderita ibunya, seperti itu. Namun ketika ibu sedang sakit ada beberapa persyaratan mengenai etika kesehatan, seperti tetap rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjaga kontak dengan bayi jangan terlalu sering, seperti itu. Nah, mungkin itu materi yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini, dan jadi ada hubungannya antara ASI, pemberian ASI eksklusif dengan program keluarga berencana. Nah, di akhir pembelajaran ini ada yang mau menyimpulkan tidak apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Anita, silahkan. Menurut saya kesimpulannya yaitu pada hari ini kita telah belajar mengenai hubungan pemberian ASI eksklusif dengan program keluarga berencana. Baik, terima kasih kepada Anita yang telah menyimpulkan. Di sini ibu juga akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada hubungan ya antara pemberian ASI eksklusif dengan program keluarga berencana, di mana ketika ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, maka ini akan menunda kehamilan, dan ini sebagai kontrasepsi alami, dan penundaan kehamilan ini juga akan membatasi atau mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan ini sejalan dengan tujuan program keluarga berencana, seperti itu. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu ibu akan membagikan soal post-test ini kepada kalian sebagai bentuk refleksi dari materi yang telah kita bahas pada hari ini. Untuk waktu pengerjaan soal post-test ini ada 9 soal esai, yaitu 12 menit. Cukup ya, nanti silahkan untuk diisi dengan baik. Nih ibu bagikan. Oke, waktu pengerjaan post-testnya telah selesai. Nanti lembar jawabannya dikumpulkan oleh KM ya. Nanti bisa disimpan di meja ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ibu meminta kalian untuk minggu depan bisa mengumpulkan makalah mengenai pentingnya menyiapkan generasi terencana untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi tugasnya kalian membuat makalah kembali ya. Kemudian untuk minggu depan silakan pelajari mengenai materi sistem imun. Selanjutnya di akhir pembelajaran hari ini silakan siapa yang mau menyampaikan kesan-pesannya. Ya boleh, Anita silahkan menyampaikan kesan-pesannya untuk pembelajaran hari ini. Kesan-pesan untuk pembelajaran hari ini menurut saya sangat menarik, karena saya baru mengetahui bahwa ASI itu bisa menjadi kontrasepsi alami, sehingga pemerintah itu perlu memberikan penyuluhan supaya banyak wanita bisa memberikan ASI eksklusif sehingga program keluarga berencana dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih kepada Anita yang telah memberikan
kesan-pesannya untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian dan semoga materi ini bermanfaat ya. Ibu tutup kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.